Berita pertama, Gubernur Bank Sentral Irak tiba di Teheran. Shafaq News. Gubernur Bank Sentral Irak, Mostafa Galeb Mikhaif, tiba di ibu kota, Teheran, untuk membahas perkembangan hubungan komersial dan perbankan. Menurut apa yang diterbitkan oleh lembaga resmi, IRNA, Iran hari ini, Kamis. Badan tersebut mengutip Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat di Bank Sentral Iran, Mustafa Kamri Wafa, dalam sebuah tweet di Twitter, yang mengatakan bahwa Direktur Eksekutif Bank Komersial Irak, Faisal Al-Haims, dan seorang penasihat untuk Perdana Menteri Irak menemani Galeb Moheb dalam kunjungannya ke Teheran. Komari Wafa menambahkan bahwa Gubernur Bank Sentral Irak akan bertemu di Teheran, Wakil Presiden pertama Republik, Muhammad Mohber, dan Gubernur Bank Sentral Iran, Ali Saleh Abadi. Dirjen Humas Bank Sentral Iran juga mencatat keinginan Iran dan Irak untuk mengembangkan perdagangan dan meningkatkan investasi. Pada hari Rabu, Kementerian Perminyakan Iran mengumumkan bahwa menterinya, Javad Oji, berdiskusi dengan mitranya dari Irak, Ihsan Abdul Jabbar, cara untuk meningkatkan ekspor gas ke negara tetangga dan menyelesaikan kewajiban untuk memasoknya. Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan kedua menteri berlangsung di sela-sela Forum Negara Pengekspor Gas GACF di Doha kemarin, di mana mereka membahas cara untuk mengembangkan kerjasama bilateral di bidang energi dan meningkatkan ekspor gas Iran ke Irak. Menurut pernyataan itu, kedua belah pihak juga membahas penyelesaian utang gas yang diekspor ke Irak. Berita kedua, Perang Rusia-Ukraina merusak lira Turki. Shafaq News. Lira Turki turun 2,6% terhadap dolar pada hari Kamis, level terendah dalam 2 bulan, setelah pasukan Rusia meluncurkan rudal di beberapa kota di Ukraina dan mendaratkan pasukan di pantainya. Lira tercatat 14,1990 melawan dolar pada 0726 GMT, setelah secara luas stabil bulan lalu, dan mundur dari level penutupan kemarin, Rabu, yang tercatat 13,8350 melawan dolar. Menurut Reuters, pada hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina untuk membela separatis pro-Moskow di timur negara ini, di tengah mendengar ledakan di Kiev. Saya telah membuat keputusan untuk meluncurkan operasi militer, kata Vladimir Putin, dalam pidato yang disiarkan televisi sebelum pukul 3 GMT. Dia menekankan bahwa dia tidak ingin menduduki Ukraina, melainkan untuk melucuti senjatanya. Putin tidak memberikan rincian ukuran operasi, dan apakah itu akan terbatas di Ukraina Timur atau lebih luas. Berita ketiga, stabilitas pasar global setelah kata-kata rahasia Biden. Shafaq News. Pasar global bernafas Kamis malam, menyusul gelombang kenaikan harga minyak dan emas, dan fluktuasi harga gas dan logam, serta indeks saham. Ini terjadi beberapa menit setelah pidato Presiden AS Joe Biden tentang perkembangan terbaru dalam invasi Rusia ke Ukraina, saat ia mengimbau perusahaan minyak dan gas untuk tidak mengambil keuntungan dari perkembangan krisis dan kenaikan harga, serta mengumumkan pembebasan lebih banyak minyak dari cadangan AS, yang secara tidak langsung mendorong pasar mengurangi indikatornya, yang melonjak dengan peluncuran senjata Rusia ke wilayah Ukraina. Kantor berita Shafaq memantau perkembangan pasar di seluruh dunia, karena harga emas secara tajam mengurangi kenaikannya, dengan investor menilai kembali risikonya, dan harga minyak turun menjadi $96 per barel, setelah mencapai $105. Sementara harga gas alam turun menjadi $4,662, sedangkan indeks S&P 500 mengurangi kerugian, dan indeks Nasdaq diperdagangkan dalam warna hijau, sedangkan indeks dolar mengurangi kenaikan dari 97,70 menjadi 97,0.